Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Ketemu lagi dengan saya Sandi di mata kuliah Analytical Thinking dan Creative Thinking. Nah, di video kali ini materi yang kita bahas adalah tentang lateral thinking ya. Nah, jadi berpikir pada umumnya didefinisikan sebagai proses mental yang dapat menghasilkan pengetahuan. Nah, bagi otak, berpikir dan menyelesaikan masalah merupakan pekerjaan paling penting, bahkan dengan kemampuan yang tidak terbatas gitu. Nah, berpikir merupakan salah satu ciri khas paling utama yang membedakan manusia dan hewan gitu ya. Menurut Sobur juga bahwa berpikir adalah suatu kegiatan mental yang melibatkan kerja otak gitu. Berpikir juga berarti berjerih payah secara mental untuk memahami suatu yang dia alami atau mencari jalan keluar dari persoalan yang sedang dihadapi gitu kan. Nah, kegiatan berpikir dimulai ketika muncul keraguan dan pertanyaan untuk dijawab atau berhadapan dengan persoalan atau masalah yang memerlukan pemecahan gitu. Proses berpikir ya. Pada saat peserta atau siswa melakukan kegiatan berpikir untuk menyelesaikan masalah, maka di saat itu kita tersebut melakukan kegiatan yang disebut proses berpikir gitu. Nah, menurut Surya Brata ya, berpikir merupakan proses dinamis yang dilukiskan melalui proses tertentu. Proses atau jalannya berpikir tersebut dapat diuraikan ya di sini ada 3 langkah ya. Yang pertama itu pembentukan pengertian ya. Pengertian atau lebih tepatnya disebut pengertian logis dibentuk melalui 4 tingkat. Jadi yang pertama itu menganalisis ciri-ciri dari sejumlah objek yang sejenis, kemudian objek tersebut kita perhatikan unsur-unsurnya atau satu demi satu gitu. Kemudian membanding-bandingkan ciri-ciri tersebut untuk dikemukakan ciri-ciri mana yang sama gitu, mana yang tidak sama, mana yang selalu ada dan mana yang tidak selalu ada, mana yang hakiki dan mana yang tidak hakiki gitu kan. Lalu mengabstraksikan yaitu menyisihkan, membuang ciri-ciri yang tidak hakiki, menangkap ciri-ciri yang hakiki gitu. Nah, kemudian pembentukan pendapat ya. Jadi membentuk pendapat adalah meletakkan hubungan antara dua buah pengertian atau lebih. Nah, selanjutnya pendapat dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu pendapat afirmatif ya atau positif, yaitu pendapat yang mengiyakan, yang secara tegas menyatakan keadaan sesuatu gitu. Kemudian pendapat negatif yaitu pendapat yang meniadakan, yang secara tegas menerangkan tentang tidak adanya suatu sifat pada suatu hal gitu. Lalu pendapat modalitas ya atau keberangkalian yaitu pendapat yang menerangkan keberangkalian, kemungkinan suatu sifat pada suatu hal gitu. Kemudian penarikan kesimpulan atau pembentukan keputusan. Nah, keputusan ialah hasil perbuatan akal untuk membentuk pendapat baru berdasarkan pendapat-pendapat yang telah ada gitu. Di sini ada 3 macam keputusan ya. Ada keputusan induktif ya, yaitu keputusan yang diambil dari pendapat khusus menuju suatu pendapat umum. Kemudian ada juga keputusan deduktif ya. Keputusan ini ditarik dari hal umum ke hal khusus gitu. Jadi berlawanan dengan keputusan induktif ya. Dan terakhir itu ada keputusan analogis, yaitu keputusan yang diperoleh dengan jalan membandingkan suatu atau menyesuaikan dengan pendapat-pendapat khusus yang telah ada gitu. Lalu proses dan kemampuan berpikir lateral ya. Jadi di sini kita bahas dari pengertian lateral ya. Bahwa berpikir lateral pertama kali dikemukakan oleh Edward de Bono, seorang psikolog asal Malta. Hal menarik dari pemikiran Edward de Bono yaitu dalam mengubah kesadaran dan keyakinan orang mengenai berpikir gitu. Menurutnya berpikir itu bukan bersifat given ya, namun perlu untuk dilatih agar maksimal gitu. Bahwa berpikir lateral adalah suatu cara yang berkaitan dengan generasi ide baru atau ada gagasan baru yang harus dimiliki dan dilakukan dalam menemukan suatu penyelesaian gitu.
Untuk menggali berpikir lateral, peserta didik dapat dilakukan dengan memanfaatkan solusi yang dihasilkan dengan mencari alternatif yang mungkin lagi dari solusi itu gitu. Berpikir lateral adalah berpikir di luar pola-pola yang sudah umum atau berpikir di luar pendekatan biasanya gitu. Menurut De Bono, apabila suatu pemecahan masalah ingin diperoleh melalui berpikir lateral, ya maka selalu terdapat suatu jalur yang logis gitu yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah tersebut gitu. Nah, menurut De Bono juga berpikir vertikal mempunyai sifat yang selektif ya, sedangkan berpikir lateral itu bersifat generatif. Nah, berpikir lateral meningkatkan keefektifan berpikir vertikal, dan berpikir vertikal itu mengembangkan gagasan yang dibandingkan oleh berpikir lateral gitu. Dia juga menyatakan bahwa dalam berpikir lateral itu terdapat kemungkinan dikembangkan sebanyak-banyaknya pendekatan alternatif. Nah, ciri-ciri berpikir lateral dan perbedaannya dengan berpikir vertikal itu kita lihat di tabel ini ya. Di sini ada berpikir vertikal dan berpikir lateral. Jika berpikir vertikal itu bersifat selektif ya, didasarkan pada kebenaran. Nah, sedangkan berpikir lateral itu bersifat generatif ya, lebih menekankan kepada kekayaragaman gitu. Nah, lalu kalau vertikal itu bergerak sesuai arah untuk menuju ke arah pemecahan masalah. Kemudian kalau lateral itu bergerak untuk mengembangkan arah. Nah, selanjutnya berpikir vertikal itu bersifat analitis ya. Kemudian berpikir lateral itu bersifat provokatif gitu ya. Berpikir lateral menyeleksi rencangan yang paling memberikan peluang dalam pemecahan masalah dan cara terbaik untuk melihat suatu situasi gitu. Sedangkan berpikir lateral lebih menghasilkan sebanyak mungkin rancangan alternatif yang berbeda sampai benar-benar menemukan rancangan yang memberi peluang terbesar dalam pemecahan masalah gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya dari gambar ini ya, di sini ada gambar berpikir vertikal dan berpikir lateral ya, di mana berpikir lateral itu dia lebih mengeksplorasi gitu ya, menghasilkan banyak ide gitu ya. Lalu selanjutnya kemampuan dan proses berpikir lateral. Nah, kemampuan berpikir lateral merupakan pemecahan masalah dengan memandang persoalan dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara berpikir untuk memecahkan masalah dengan mengeluarkan ide-ide gitu, melalui memahami masalah, kemudian memecahkan masalah dan menarik kesimpulan gitu ya dari masalah. Nah, kemampuan berpikir lateral akan mengasah sisi kreatif dalam diri seseorang untuk mengatasi apapun yang dihadapi gitu. Jelas bahwa kemampuan ini bukan mempersulit tetapi justru mempermudah gitu ya. Tetapi yang menjadi masalah adalah kemauan untuk memulainya ya, teman-teman. Lalu sifat dasar berpikir lateral ya. Jadi pada penjelasan ini De Bono lebih menekankan pada sifat dasar berpikir lateral sendiri tanpa membandingkan dengan berpikir vertikal. Nah, yang pertama itu berpikir lateral berkaitan dengan perubahan pola. Nah, dengan pola yang dimaksud susunan informasi pada permukaan memori gitu, yaitu pikiran. Pola adalah suatu urutan aktivitas netral yang dapat diulang gitu. Hal ini tidak perlu kita rinci lebih ketat ya mungkin ya. Dalam praktik, pola adalah setiap konsepsi, gagasan, buah pikiran atau kesan yang senantiasa dapat diulang-ulang gitu. Berpikir lateral berkaitan dengan perubahan pola itu. Lalu berpikir lateral adalah suatu sikap, suatu metode atau menggunakan informasi. Nah, sikap berpikir lateral menganggap setiap cara khusus untuk memandang suatu sebagai cara yang berguna, tetapi tidak unik atau absolut ya. Artinya, kita telah mengenal kegunaan suatu pola, tapi ganti menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindari gitu. Kita menganggapnya hanya sebagai suatu cara untuk menghimpun sesuatu yang bersama gitu. Sikap ini menentang asumsi bahwa apa yang pada suatu saat merupakan pola yang cocok adalah pola satu-satunya gitu. Sikap berpikir lateral pertama-tama mencakup sikap menolak atau menghimpun sesuatu dengan cara yang berlainan gitu. Dengan berpikir lateral ya kita selalu mencoba untuk membangkitkan sebuah alternatif untuk menata ulang pola-pola tersebut gitu. Lalu di sini ada indikator ya proses dan kemampuan berpikir lateral itu. Jadi untuk mengetahui kemampuan berpikir lateral seseorang ini dapat kita hubungkan dengan indikator-indikator berpikir lateral yang
dikemukakan oleh beberapa ahli. Mungkin di sini nih ada Eva de Bono ya. Jadi yang pertama itu mengenali ide dominan dari masalah, kemudian mencari cara-cara yang berbeda dalam memandang permasalahan, keluasan cara berpikir menggunakan ide-ide acak. Nah, penjelasannya yang pertama mengenali ide dominan dari masalah yang sedang dihadapi. Nah, menurut de Bono bahwa mengenali ide dominan dari masalah yaitu gagasan dominan tidak berada dalam situasi itu sendiri, tetapi bagaimana cara memandang sesuatu masalah gitu. Ini mungkin karena seseorang mampu memisahkan ide utama yang detail atau mungkin cenderung memiliki pandangan yang lebih sederhana gitu. Lalu mencari cara-cara berbeda dalam memandang permasalahan. Nah, menurut de Bono juga bahwa berpikir lateral itu berkaitan dengan mencari cara-cara lain dalam menata ulang informasi yang tersedia dengan menyelesaikan permasalahan gitu. Yaitu berkaitan dengan mengeksplorasi cara-cara dan menata ulang informasi yang tersedia dengan menyelesaikan permasalahan dengan lebih baik dari satu cara gitu. Lebih dari satu cara. Lalu keluasan cara berpikir ya, bahwa keluasan cara berpikir yaitu seseorang dapat menyelesaikan permasalahan dengan cara yang baru gitu. Kemudian yang terakhir menggunakan ide-ide baru, de Bono menyatakan bahwa menggunakan ide acak yaitu seorang dapat menggunakan konsep apapun